Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam surah At-Tin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Dari ayat tersebut, kita paham bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut untuk memberitahu bahwa makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kuciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Dibandingkan dengan malaikat, dibandingkan dengan syaitan, dibandingkan dengan iblis, dibandingkan dengan binatang. Apa beda kita dengan malaikat? Apa beda kita dengan binatang? Ulaika kal an'am balhum abdal. Ulaika kal an'am. Manusia itu akan seperti binatang, kal an'am balhum abdal. Bahkan lebih hina apabila manusia tersebut menempatkan akalnya tersebut di bawah nafsu. Nah, apa bedanya kita dengan malaikat? Ya, dalam kitab Ta'limu Ta'lim itu dijelaskan di halaman 6 bagian yang paling bawah, itu ada diuraikan dalam kitab tersebut bahwa perbedaan manusia dengan malaikat. Malaikat itu Allah Ta'ala titipkan ilmu tauhid padanya. Kita harus pahami bahwa malaikat tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak menikah. Jadi malaikat itu kerjaannya hanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita manusia beda, tidak bisa terus-menerus ibadah. Beribadah diimbangi dengan cari rezeki. Mana yang lebih diutamakan? Lebih utamakan ibadah, baru disertai dengan rezeki. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari uraian tersebut, malaikat paham ilmu tauhid. Kita paham ilmu tauhid, kemudian kita juga harus paham ilmu fikih. Ketika kita sudah paham ilmu fikih maksudnya, barulah kita paham bahwa itulah perbedaan kita dengan malaikat. Apabila manusia tersebut tidak paham ilmu fikih, maka bagaimana mungkin seseorang bisa dikatakan dia manusia? Karena sejatinya manusia baru bisa dikatakan manusia apabila dia paham ilmu fikih. Maka daripada itu, di sisa-sisa usia yang Allah Ta'ala berikan, jadilah kita beribadah dengan ilmu. 1000 rakaat orang abid sholat setara dengan 2 rakaat sholat orang alim. Alim di sini adalah dia paham apa yang dia kerjakan. Kerjakan sholat, dia ada ilmu tentang sholat. Dia sholat, syarat sah sholat itu wudu. Dia paham tentang ilmu berwudu. Rukun wudu ada 6, rukun sholat ada 13. Hal-hal demikian dia paham, maka bisa dikatakan dia itu adalah orang alim. Maka ketika kita sudah paham ilmu, baru kita mengerjakan ibadah. Dan mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Dan itu baru bisa kita berdoa kepada Allah. Bagaimana mungkin kita berdoa kepada Allah sedangkan tata cara beribadah kita tidak paham? Nah, kesimpulan daripada kajian ini adalah bagaimana suami mampu mengajarkan istrinya apabila suami tersebut tidak paham ilmu agama. Istri juga demikian. Bagaimana mungkin istri bisa mengajarkan anaknya apabila istri tersebut tidak paham ilmu agama. Dan apabila anak tersebut tidak paham, tidak mengerti, tidak pernah diajarkan ilmu agama oleh orang tuanya, bagaimana mungkin dia bisa mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya telah tiada. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi kami pribadi dan bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.